Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, selamat siang. Hari ini kembali bersama saya Joshua Simanjuntak, guru agama Kristen Medland School. Kita hari ini di siang hari ini akan belajar agama Kristen juga bersama kelas 12. Ya, kita bersyukur kesempatan yang indah ini diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita beroleh kekuatan, beroleh kesehatan, beroleh kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas materi kita, yaitu hak asasi manusia atau HAM dalam pandangan Alkitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Ya, hak asasi manusia, hak dasar manusia. Kompetensi inti sebagai tujuan pelajaran kita hari ini adalah mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif bagi anak didik dan memposisikan diri sebagai anak-anak yang baik, menjadi garam dan terang dunia. Dan kompetensi dasar kita adalah mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hak asasi manusia adalah merupakan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan pokok manusia. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal ini, mengenai HAM ini maksudnya. Tetapi Allah sangat peduli akan hal ini, hak asasi ini. Kenapa? Itu disebabkan karena manusia sebagai ciptaan Allah itu adalah sangat berharga di matanya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah mengasihi manusia, membuat manusia itu berharga di matanya, demikian kita juga sebagai manusia harus membuat manusia lain, orang lain sangat berharga di mata kita. Ya, jadi mohon maaf, menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti sama saja menghina dan melecehkan Allah sendiri. Atau menghina, merendahkan orang lain, tidak menghargai, tidak menghormati orang lain, sama saja dengan tidak menghargai ataupun tidak menghormati Allah. Karena apa? Manusia tadi diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sangat penting sekali bagi kita orang Kristen terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Karena itu adalah kebutuhan pokok manusia. Oke? Salah satu contohnya dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Di sana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia itu adalah model asli dari gambar Allah, sebagai wakil Allah yang paling mulia. Ya, jadi ketika kita tidak mempermuliakan orang lain, sama saja kita tidak mempermuliakan Tuhan. Anak-anakku sekalian diberkati Tuhan, ada satu contoh dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 13 sampai 15. Ini nanti boleh dibaca di rumah ini ya. Itu kisah tentang Raja Ahaz. Ya, ini kisah tentang Raja Ahaz. Ini luar biasa. Raja Ahab maksudnya dengan istrinya Isabel. Ya, ini pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Ya, di mana Raja Ahab menginginkan kebun sayur Nabot. Bagaimana caranya supaya bisa menguasai dan mendapatkan kebun sayur itu? Ahab akhirnya memfitnah Nabot, melakukan kesalahan terbesar dalam kerajaan. Setelah itu
Nabot pun dilempari sampai mati dengan batu. Dan setelah Nabot mati, Ahab mengambil alih tanah Nabot. Ini hal yang sangat memalukan. Ya. Ini adalah perbuatan yang menginjak-injak hak asasi manusia. Jadi ini yang tidak bisa kita teladani. Ya. Tapi kita mau belajar dari bagaimana Yesus memberikan petunjuk bagi kita, ya, tentang orang Samaria yang baik hati, ya, menolong orang lain walaupun tidak dikenal, membawa orang lain yang sakit itu ke rumah sakit, merawat, mengobatinya sampai sembuh. Itu bagian dari hak asasi manusia yang harus diterapkan dalam hidup kita. Ya, jadi hak asasi manusia dalam Alkitab jelas mengatakan, ya, bahwa siapapun yang tidak menghormati sesamanya, siapapun yang menginjak-injak harga diri sesamanya, sama saja melecehkan dan tidak menghormati Allah. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beragama yang menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Kita percaya kepada Allah. Ya, untuk itulah kita juga harus memegang tanggung jawab kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk menetapkan, untuk memperjuangkan hak asasi manusia, hak dasar manusia ini dalam hidup kita, dimulai dari keluarga kita, lingkungan kita, sampai kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Demikian pembelajaran kita yang singkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.